YouTube sekarang bukan lagi soal konsisten upload video saja, tapi siapa yang berani memilih jalan. Ada yang setia dengan passion walaupun pertumbuhannya pelan, tapi channelnya lama bertahan. Ada juga yang naik cepat dengan konten viral, walaupun channelnya gampang tenggelam, tapi cuannya lumayan. Masalahnya, algoritma YouTube sekarang makin ketat. Dia mulai menilai seberapa original dan autentik isi konten. Pertanyaannya, kalau teman-teman ingin channelnya bertahan setahun atau puluhan tahun ke depan, mending jadi YouTuber yang idealis atau oportunis? Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bukan YouTuber Besar, channel yang bahas tentang dunia YouTuber pemula. Banyak channel yang ditolak monetisasi atau sudah monet tapi mengalami dismonetisasi karena terkena konten tidak autentik. Sebenarnya apa sih konten tidak autentik itu? Jadi gampangnya adalah konten yang diproduksi secara massal, yang mirip. Yang sebelumnya itu biasa kita kenal dengan istilah konten berulang. Nah, di sini aku akan jelaskan dengan sumber langsung dari artikel YouTube ya teman-teman, terkait konten tidak autentik. Jadi, konten tidak autentik itu adalah konten yang diproduksi secara massal atau konten berulang. Nah, kebijakan ini berlaku untuk channel teman-teman ya, secara keseluruhan. Artinya, jika sebagian besar video teman-teman itu terdapat konten yang melanggar pedoman tersebut, maka semua channel teman-teman akan tidak dapat dimonetisasi. Nah, seperti apa sih konten-konten yang dianggap sebagai tidak autentik atau yang melanggar pedoman ini? Nah, jika suatu channel teman-teman itu berisi konten yang mirip, nah tentu ini akan mengecewakan penonton ya. Karena penonton itu ingin yang menarik, yang memikat mereka, tapi ternyata tidak menemui video yang seperti itu. Nah, artinya channel yang konten dalam setiap videonya itu hanya berbeda tipis, itu tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Dengan kata lain, channel teman-teman itu tidak boleh memiliki konten yang dibuat dengan template, yang diproduksi secara massal. Nah, seperti apa saja contoh konten yang tidak boleh atau yang melanggar terkait konten tidak autentik ini? Ini ada beberapa contoh ya teman-teman, langsung dari artikel YouTube-nya ini. Nah, jadi konten yang hanya menampilkan pembacaan materi lain. Nah, seperti membaca berita atau membaca artikel di internet, itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian lagu yang dimodifikasi. Nah, jika teman-teman membuat lagu tapi nadanya atau temponya itu berubah, tapi tetap identik dengan lagu aslinya, itu juga tidak boleh teman-teman. Kemudian, nah ini konten berulang yang mirip dengan nilai edukasi, komentar, atau narasi yang rendah, atau sedikit variasi di seluruh video. Nah, ini yang banyak menyebabkan channel teman-teman itu dismonet atau ditolak monet karena konten tidak autentik. Kemudian konten yang diproduksi secara massal menggunakan template yang serupa di beberapa video. Ini juga penyebab yang besar ya teman-teman ya. Kemudian slideshow, gambar atau teks berjalan dengan sedikit nilai edukasi. Ini juga tidak boleh, akan terkena konten tidak autentik. Nah, kemudian seperti apa konten yang diizinkan oleh YouTube terkait pedoman ini? Nah, ada juga teman-teman konten yang dapat dimonetisasi terkait konten tidak autentik ini. Nah, jadi jika penonton itu dapat membedakan dengan jelas konten teman-teman dalam channelnya, nah itu konten atau channel teman-teman bisa dimonetisasi. Memang teman-teman itu pasti akan membuat konten dengan pola yang serupa ya. Namun yang penting itu adalah isi pokok setiap videonya itu harus berbeda. Ini kata sumber langsung dari artikel YouTube ya teman-teman. Walaupun menggunakan pola atau template yang sama, tapi isi pembahasan setiap videonya itu harus berbeda. Nah, itu nanti akan bisa dimonetisasi. Nah, seperti apa contohnya konten yang diizinkan terkait aturan ini? Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ada pengantar dan penutup yang sama untuk semua video.
Artinya intro ataupun penutup itu kan pasti sama ya untuk setiap video, nah itu dibolehkan. Kemudian konten yang mirip, tapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang ditampilkan. Jadi seperti yang aku sampaikan sebelumnya, video boleh serupa, boleh sama, boleh mirip, tapi isi setiap videonya itu berbeda pembahasannya. Kemudian klip singkat yang menampilkan beberapa objek yang mirip diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Jadi gabungan dari beberapa video digabung menjadi satu, kemudian dijelaskan memakai narasi yang baru. Jadi sebenarnya konten tidak otentik itu tidak sebatas hanya di konten AI, kartun tempel, kemudian atau video reupload ya. Bahkan konten original pun yang direkam sendiri itu juga bisa terkena konten tidak otentik jika tidak ada nilai tambah yang signifikan. Jadi apapun jenis kontennya, mau AI, mau original, asal ada nilai tambah yang signifikan, itu bisa dimonetisasi. Nah, solusinya adalah teman-teman bisa menjadi YouTuber idealis. Maksudnya, teman-teman mengembangkan channelnya itu sesuai dengan minat ya, dan melihat pasar. Artinya, teman-teman sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan penonton. YouTube itu suka dengan video yang baru ya, dan kalau teman-teman bisa eksekusi dengan baik dan tepat, kemudian penonton suka dan betah menonton, bisa dipastikan video atau channel teman-teman akan meledak. Teman-teman bisa kuatkan di beberapa hal ya, isi konten yang menghibur, yang bermanfaat dan menarik, kemudian teman-teman bikin judul dan thumbnailnya itu semenarik mungkin ya. Kemudian untuk deskripsinya teman-teman bisa masukkan kata kunci dan teman-teman bisa melengkapi settingan yang lainnya. Kemudian teman-teman bisa juga mengarahkan videonya ke target penonton yang tepat. Itu menggunakan trik pancingan video. Jika teman-teman videonya itu berupa video panjang ya. Memang untuk membangunnya, untuk mengembangkannya itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Tapi nanti channel teman-teman itu bisa bertahan lama ya teman-teman, dan dijalani dengan ringan karena sesuai dengan minat. Dan teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang konsisten ya. Ya walaupun jumlahnya itu paling enggak minimal saldo bisa dicairkan lah. Tapi kalau teman-teman ingin yang lebih instan, ada alternatifnya. Teman-teman bisa menjadi YouTuber oportunis. Maksudnya adalah teman-teman memonetisasi channel dan mendapatkan cuan secara cepat menggunakan beberapa trik ya. Misalnya mengejar subscriber itu dengan video short kucing sakit, traktor AI, atau yang lainnya. Kemudian mengejar jam tayang menggunakan vlog musik atau live. Biasanya waktu yang dibutuhkan itu lebih cepat ya dibandingkan dengan cara yang idealis. Kemudian kalau sudah monet, teman-teman ganti dengan niche yang digunakan untuk mencari cuan. Niche ini bisa dipelajari ya teman-teman. Banyak niche yang viral, misalkan dulu itu seperti konten kontribol, kemudian kemarin ada kartun tempel, dan suatu saat pasti ada konten yang viral lagi. Mungkin memang channelnya tidak bertahan lama ya, tapi sekali gajian itu bisa mendapatkan cuan yang besar teman-teman. Kemudian jika channelnya dismonet, teman-teman bisa bikin channel yang baru, monetkan dengan cara yang sama ya, sambil menunggu 3 bulan untuk mengajukan ulang channel yang terkena dismonet tadi. Jadi kesimpulannya, dua cara tersebut benar dan tidak ada yang salah ya, selama dilakukan sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, termasuk aturan konten tidak autentik. Sekarang pilihan ada di teman-teman ya. Kalau mau awet bertahan, jadilah YouTuber idealis. Kalau mau memanfaatkan momen untuk cari cuan, jadilah YouTuber oportunis. Dan satu lagi, YouTube itu bukan soal jalan mana yang paling benar, tapi seberapa siap menanggung konsekuensi dari pilihan. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum, dan tetap semangat. Yo.